Mari kita membaca dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Kita baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita sama-sama ayat genap. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Terima kasih untuk pembacaannya. Tema Paskah kita hari ini, Yesus bangkit seperti yang telah Dia katakan. Apa arti Paskah? Paskah adalah kemenangan. Paskah adalah kelepasan. Dari mana kita menang? Apa yang membuat ada kemenangan di tengah-tengah kehidupan kita? Karena Allah kita, Allah yang menang. Dia menang terhadap maut, sehingga dia tidak dikalahkan oleh maut. Walaupun dia mati, tapi pada hari ketiga Yesus bangkit. Dan hal ini telah dikatakannya kepada murid-muridnya. Sebelum terjadi, semua yang dikatakan Yesus kepada muridnya terbukti. Sebelum dia mati, dia sudah sampaikan bahwa dia akan mati. Sebelum dia bangkit, dia sudah sampaikan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Ternyata apa yang Tuhan katakan genap. Bukti bahwa dia Allah. Kalau perkataan kita seringkali gagal ya. Apa yang kita ucapkan tentu jadi. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya semuanya jadi. Semuanya terbukti dan genap. Dari hal itu kita tahu bahwa yang berkata-kata, yang berfirman itu adalah Allah. Karena Allah lah maka semua perkataannya jadi. Jadi kalau Allah yang berfirman, tentunya dari dalam diri kita tidak ada keraguan. Karena yang dikatakan itu pasti terjadi. Iman artinya apa? Percaya. Iman artinya yakin. Yakin kepada apa? Kepada apa yang Tuhan katakan. Jadi iman tidak bisa berdiri sendiri. Iman itu sumbernya adalah firman. Sumber kita beriman adalah perkataan Tuhan. Jadi kalau seseorang beriman, sering ditanya, apa yang Tuhan katakan padamu? Dari mana dia berfirman padamu sehingga engkau percaya? Lalu
banyak orang menjawab, ya semuanya. Semuanya itu aku percaya. Kalau semuanya itu namanya nggak berbicara khusus. Kalau firman ini memang semuanya untuk semua. Tetapi kalau dia menjumpai kita, berarti dia berfirman khusus. Sama seperti kepada Petrus. Ya, dia menjumpai Petrus secara khusus. Sama seperti kepada Sakeus, Matius. Semua itu ada perkataannya secara khusus, secara pribadi. Nah, di sini kita melihat bahwa sebelum kebangkitan sudah dikatakan pada hari ketiga anak manusia akan bangkit. Tetapi perempuan-perempuan yang sudah bersama Tuhan ketika masa hidupnya, yang mereka ingat apa? Bukan perkataannya. Tetapi yang diingat oleh perempuan ini adalah kematiannya. Yesus mati itu melekat di dalam hati mereka sehingga mereka dipenuhi dengan duka cita. Kalau kita juga mengingat kematian seseorang, kan sering kita menangis sendiri ya. Tiba-tiba kita ingat semua perbuatannya, semua kisahnya, lalu keluar air mata. Perempuan juga demikian. Perempuan-perempuan ini tadi yang bernama Maria, ya, ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ini diliputi kesedihan karena mengingat akan kematian Tuhan, dan dia pergi ke kubur. Tujuannya adalah merempah-rempahi. Kalau menurut adat Yahudi, mayat itu dirempah-rempahi supaya tidak bau. Jadi ketika Yesus dikubur, mereka nggak sempat rempah-rempahi karena hari Sabat. Waktu hari Sabat mereka nggak bisa bekerja, nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi pada hari ketiga, ya pada waktu Minggu, mereka pergi cepat-cepat mau melihat mayat Yesus. Berarti mereka sebenarnya dalam benaknya ini akan ketemu dengan mayat, akan jumpa dengan mayat, lalu kami akan rempah-rempahi mayatnya. Ternyata saudara, setelah sampai di kuburan, mereka tidak jumpa mayat. Kita perhatikan ayat 2 ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur, dan datang ke batu itu dan menggulingkan, lalu duduk di atasnya. Ingat, waktu kematiannya juga ada gempa. Ini kebangkitannya juga ada gempa. Berarti Allah yang sama ya. Allah yang mati adalah Allah yang bangkit. Terjadi hal yang sama. Waktu kematiannya di kayu salib yang kita peringati Jumat Agung itu, gempa bumi terjadi. Sekarang waktu kebangkitannya juga gempa bumi terjadi. Membuktikan Allah itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas alam semesta, Allah yang berkuasa atas segala yang ada. Maka gempa bumi terjadi. Waktu itu sesudah gempa bumi, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini malaikat. Malaikat datang ke kubur Yesus. Waktu kematiannya malaikat gak datang ya. Ketika Jumat Agung malaikat gak datang. Sekarang waktu kebangkitannya malaikat datang. Karena apa? Karena sudah menang. Waktu Jumat Agung malaikat tidak datang. Allah membiarkan karena proses penghukuman sedang terlaksana. Jadi hukuman sedang dijatuhkan kepada diri Yesus. Maka siapapun tidak ada yang menolong. Kalau ditolong berarti nggak terjadi penghukuman. Kalau tidak terjadi penghukuman kepada diri Yesus, berarti tidak terjadi pengampunan dosa. Tidak terjadi keselamatan bagi kita.
Maka Allah sengaja biarkan, malaikat juga sengaja biarkan. Tapi sekarang ketika dia sudah bangkit, ada malaikat karena dia sudah berkemenangan. Waktu dia berkemenangan, malaikat ikut bekerja. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Ya, malaikat berkata, sebelum malaikat berkata ya, kita lihat gambar sebelumnya. Di atasnya, perempuan-perempuan pergi ke kubur Yesus. Ternyata kubur Yesus telah kosong. Keinginannya bertemu mayat, ternyata nggak jumpa. Jadi siapa yang pergi ke kuburan nggaknya ketemu di situ, ya, nggak jumpa. Buktinya perempuan-perempuan nggak jumpa dengan Tuhan Yesus di kuburan, karena Yesus sudah bangkit. Jadi kalau keluarga kita, siapa yang masih jumpa di kuburan dengan keluarganya? Waktu dia bawa bunga, kan Jumat Agung Paskah semua rajin ke kuburannya. Siapa yang ketemu bisa ngomong? Ada yang bisa ngomong? Apa kabar? Selamat datang. Aku senang kalian kunjungi, gitu. Ada? Nggak ada. Siapapun ke kuburan, orang yang keluarga, saudara kita yang sudah mati, tidak ada lagi roh jiwanya di situ. Ya, kalau Yesus mayatnya pun tidak ada. Kalau keluarga kita mayatnya masih ada, tapi roh jiwanya nggak ada. Karena nggak ada roh jiwanya di situ, maka kita tidak bisa berbicara. Jadi siapa yang berbicara dengan orang-orang mati, berarti dia berbicara sendiri. Kalau dia berbicara sendiri sama dengan orang apa itu? Ngomong sendiri. Iya, sama dengan orang itulah, gitu ya. Iya, udah jelas bagi kita. Nah, maka kita harus tahu bahwa bedanya Yesus dengan keluarga kita yang sudah mati, Yesus tubuhnya pun bangkit. Bukan hanya roh jiwanya, tapi tubuhnya bangkit. Kalau keluarga kita hanya roh jiwa yang dibawa, tubuhnya masih ada di kuburan. Jadi waktu kita ziarah, kita ketemu tubuhnya yang sudah menjadi tanah. Kalau sudah lama, ya, sudah membusuk, dia kembali menjadi tanah. Maka perempuan-perempuan ini tidak bertemu lagi karena kuburannya telah kosong. Kita lanjut ya. Maka malaikat berkata kepada mereka bahwa ia telah bangkit sama seperti yang telah dia katakan. Ini malaikat tadi. Beruntung juga mereka ya, nggak percaya tapi dijumpai malaikat. Ada untungnya ya. Belum percaya Yesus bangkit, tapi malaikat mengulangi. Malaikat mengulangi perkataan Yesus. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit seperti yang telah dia katakan. Berarti malaikat mengulangi. Malaikat mengulangi perkataan Yesus yang sudah pernah dikatakan kepada perempuan itu. Karena mereka kurang percaya. Jadi firman ini kenapa sering diulang-ulang? Karena kita kurang percaya. Maka sampai puluhan tahun kita kurang percaya. Terus diulang. Sampai kita percaya bahwa ini perkataan Tuhan. Dan perkataannya itu jadi. Nah, perempuan ini karena kurang percaya akan kebangkitan, maka dia membawa rempah-rempah. Saudara, dari apa yang kita lakukan, itulah iman kita. Iman perempuan ini, Yesus tidak bangkit, maka dia bawa rempah untuk merempahi mayat. Dalam imannya, mayat Yesus masih di situ. Ternyata tidak bertemu lagi dengan mayat. Malah kubur kosong. Dan malaikat datang menjumpai mereka dan berkata, dia tidak ada di sini. Jangan takut. Dia telah bangkit seperti yang sudah pernah dia sampaikan kepadamu. Ini bukan tiba-tiba, tetapi seperti yang sudah dia katakan dulu. Sudah pernah loh dia katakan ya. Ingat
ingat kembali gitu. Seperti ini membuka memori baru. Ingat kembali bahwa dia sudah pernah berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini malaikat yang mengulangi perkataan Tuhan. Berarti pekerjaan malaikat itu adalah menolong supaya mereka yakin. Itu pekerjaan malaikat. Meneguhkan firman, mengulangi firman, mengingatkan firman, supaya orang-orang yang pernah mendengar kembali mengingat memorinya. Kalau sudah pernah dengar kan ada memori ya. Jadi memori itu terulang lagi. Oh iya ya, pernah rupanya dulu Tuhan berfirman dia akan bangkit. Kita lanjut. Perkataan Yesus telah terbukti dan tidak perlu diragukan. Ya, apa yang dia katakan telah terbukti. Ini kuburnya kosong. Ini kain pembungkus mayatnya tinggal di situ. Jadi waktu kebangkitan, apapun dibungkuskan ke tubuh kita nggak ikut dibawa. Waktu bangkit tinggal semua. Mana tahu ada berliannya ya dibawa waktu dia mati. Kemudian ada gelangnya dibawa semua, tinggal, nggak laku. Di sorga barang-barang bumi akan ditinggalkan. Jamnya, gigi emasnya, semua tinggal. Nggak ada yang dibawa waktu tubuh kebangkitan. Ini kain ini adalah kain bumi. Jadi barang-barang bumi semua akan ditinggal. Secantik apapun barang yang kita pakaikan ke mayat seseorang, waktu kebangkitan itu semuanya ditinggalkan. Tidak ada dibawa. Jadi kalau ada barang kita pakai aja sekarang. Nanti kalau di kuburan tinggal kok itu, ya. Ngapain di peti masukkan? Lebih baik pakai sekarang selagi kita hidup. Ini enggak di lemari aja pakaian kita, enggak dipakai-pakai ya. Waktu mati masukkan peti. Padahal mau ke surga enggak dibawa. Ya rugilah tanah yang makan. Semua barang-barang yang bagus, yang antik tanah, ya ke tanah lagi kan sayang. Selagi hidup pakailah barangnya, jangan disimpan di lemari. Nanti satu lemari masuk peti ya kan? Kan sayang. Lebih baik sekarang lagi kita hidup dipakai, dimanfaatkan. Kalau nggak kita pakai kasih orang lain kan berguna. Ya mungkin kita nggak bisa lagi makainya terlalu banyak, ya bagi-bagilah supaya bisa dipakai. Ketimbang lemari yang pakai atau peti mati nanti yang pakai. Kan ada orang ya waktu matinya ini dulu sepatunya masukkan, ini baju kesayangannya, ini barang-barangnya masukkan semua. Dia kira di sana pun dia pakai baju itu. Di sorga pun dia pakai sepatu itu. Nanti nggak ada baju gerejanya. Ya kan itu banyak konsep orang ya. Dia kira di sana ke gereja lagi. Jadi perlu sepatu dan baju. Menurut kita di sana ke gereja lagi kah kita? Mana tahu kita yang di sini pun berpikir seperti itu. Nanti di sana ada hari Paskah, ada Jumat Agung. Gak ada ya. Semua aktivitas di bumi akan berakhir di sana. Di surga tidak ada lagi. Maka kita hanya memuji-muji Tuhan saja. Makanya kita ibadah memuji Tuhan supaya nanti di sana nggak kaku karena muji-muji Tuhan ya. Orang yang nggak pernah muji-muji Tuhan masuk surga dia kan kaku dia nggak biasa nyanyi gitu ya. Maka kita di sini bernyanyi karena di sana nanti kita selalu bernyanyi. Hanya bernyanyi, nggak perlu masak, nggak perlu nyuci, nggak perlu kerjakan tugas, nggak perlu ke kantor, nggak perlu berdagang. Semua aktivitas di dunia akan berakhir ketika kita naik ke sorga. Jadi sebenarnya sorga itu adalah kebahagiaan. Maka orang yang berharap ke sorga itu mukanya muka bahagia. Iya, mukanya muka bahagia. Kenapa? Sebentar lagi aku ke sana. Ya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Iya, tapi nyanyiannya aja yang rindu ke sana. Orangnya nggak rindu, makanya nggak dipersiapkan tempatnya. Kalau rindu berarti kan
Kalau kita rindu ke sana, pasti kita persiapkan hati kita, jiwa kita. Bagaimana supaya dosaku diselesaikan di bumi agar aku ke Yerusalem yang baru. Oh Yerusalem, ya, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Nyanyi aja udah senang, apalagi di sana, ya kan? Menyanyikannya aja sukacita, apalagi nanti tinggal di sana. Maka orang yang punya pengharapan ke sorga, wajahnya wajah ceria. Tapi orang yang belum punya pengharapan, wajahnya wajah yang berduka cita. Sama seperti perempuan ini. Waktu belum bertemu dengan Yesus, waktu belum bertemu tubuh kebangkitan Yesus, mereka berduka sekali. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan, mayatnya tidak jadi dirempahi kemarin. Kita harus bersegera bertemu dengan mayatnya dengan kesedihan. Ternyata sampai di sana makin sedih karena nggak melihat mayat pun, ya. Mayatnya pun nggak jumpa, jadi makin sedih. Kemana? Apakah ada yang ngambil mayat Tuhan kita? Apakah ada yang curi dan sebagainya? Karena belum landing firman itu, belum melekat di dalam hati mereka. Nah, perkataan Yesus telah terbukti, tidak perlu diragukan saat sekarang ini. Karena ini sudah genap. Jadi waktu Yesus di bumi, semua perkataannya kepada para murid sudah genap. Kepada kita hari ini pasti genap. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita hari ini? Kalau dulu langsung, ya, Yesus langsung berfirman, berbicara, berkata-kata kepada muridnya, itu pun mereka ragu. Kalau sekarang dia tidak langsung, tapi melalui firman. Kalau melalui firman, berarti semua firman ini pasti jadi. Apa yang Tuhan katakan pasti dia genapi, karena dia Allah. Allah itu artinya berkuasa. Berkuasa menggenapi apa yang dia katakan. Kalau orang tua belum tentu berkuasa menggenapi janjinya kepada anak-anaknya, ya, banyak janjinya yang gagal. Nanti kalau kau juara, aku akan beli sepeda. Rupanya juara anaknya, nggak ada uangnya beli sepeda. Nah, gagal, ya. Jadi janji tinggal janji, karena nggak berkuasa untuk menggenapi janjinya. Kalau Allah, semua yang dia janjikan, dia berkuasa untuk menggenapinya. Berarti bagian kita adalah percaya. Apa yang Tuhan katakan tidak perlu kuragukan, karena Allahku itu adalah Allah yang berkuasa menepati semua janji-janjinya. Jadi di dalam Alkitab ini banyak sekali janji Allah. Ketika kita percaya, akan genap di dalam diri kita. Perempuan-perempuan itu melihat Yesus dengan tubuh kebangkitannya. Ini tubuh kebangkitannya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka karena mereka belum yakin. Tadi malaikat mengulangi firman Tuhan yang pernah disampaikan. Sekarang Tuhan yang bangkit langsung menampakkan dirinya kepada perempuan-perempuan ini. Jadi perempuan ini melihat tubuh kebangkitan Yesus. Dulu pernah dia melihat tubuh sebelum mati. Sekarang tubuh sesudah bangkit. Berarti waktu bangkit masih ada tubuh, ya. Masih ada tubuhnya. Ini tubuh kebangkitan. Waktu dia belum mati, belum dipaku, dia punya tubuh, dia bisa berbicara. Sekarang waktu dia bangkit, dia juga punya tubuh yang baru dan bisa berbicara, bisa bertemu. Kalau begitu nanti kita pun di sorga bisa berbicara dan bisa bertemu. Ketemu lagi, gitu ya. Jumpa rupanya kita. Oh, percaya rupanya kau, ya, gitu. Ya, rupanya kau jadi percaya, dulu bandel kali kau. Gitu ya. Dulu kau gak peduli Tuhan, rupanya akhirnya kau percaya. Maka kita jumpa di sini.
Ya, kita bersyukur ya, ada tempat perhentian kita selamanya lepas dari kesusahan, lepas dari penderitaan, lepas dari pergumulan hidup, lepas dari kesulitan-kesulitan. Itulah sorga yang mulia. Kesanalah kita. Jumpa di sana nanti kita. Ya, yakin jumpa di sana kita atau jumpa di sini aja? Jumpa di sini, pisah di sana. Sedih ya. Tiap minggu kita jumpa di sini. Tapi di sana kulihat wajahnya. Si Anu mana ya? Si Anu mana kok gak ada ya? Jadi di sana pun saling kenal. Di sorga masih saling kenal kita. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kenalkan perempuan-perempuan ini. Orang kaya kenalkan dengan Lazarus. Ya. Berarti di sana itu walaupun dia beda tempat saling kenal. Masuk surga saling kenal. Rupanya ada tubuh kebangkitan. Sebagaimana Kristus bangkit dari kematian, orang-orang percaya kepada Yesus juga akan bangkit. Kita akan bangkit. Percayakah kita bahwa kita akan bangkit? Percayakah saudara bahwa saudara akan bangkit? Percaya. Kemanakah sesudah dibangkitkan? Ya kan? Bangkit percaya, tapi sesudah bangkit kemana? Karena sama-sama dibangkitkan, tapi tempatnya dua. Satu sorga tempat kesenangan selamanya, satu neraka selamanya juga. Jadi dua-dua kekal dalam bentuk tubuh kebangkitan. Jadi tubuh kebangkitan ini kenapa bisa kekal? Karena tidak seperti tubuh kita sekarang ini. Yang sekarang ini binasa. Makanya dari anak sampai besar, sampai tua, lalu mati. Kalau tubuh kebangkitan itu sama semua. Tidak ada lagi kebinasaan, tidak ada perubahan. Ya, kekal adanya. Jadi semuanya sempurna. Tidak ada lagi kekurangan. Itulah tubuh kebangkitan Yesus, membuktikan bahwa orang kok hilang? Ya, tubuh kebangkitan Yesus ini adalah menjadi contoh bagi kita. Bahwa kita pun yang percaya akan bangkit. Siapa yang membangkitkan? Kristus. Karena dia bangkit, maka orang percaya kepadanya akan dibangkitkan bersama dengan dia. Berarti kebangkitan Yesus adalah kemenangan. Menang terhadap maut, menang terhadap dosa. Jadi siapa yang telah percaya kepada Yesus yang bangkit, dia harus berkemenangan. Dia harus berkemenangan terhadap dosa. Itu bukti kita sudah percaya. Orang yang percaya Kristus menang, maka dia pun punya kekuatan untuk menang terhadap dosa. Dan kita juga akan berkemenangan terhadap maut. Jadi maut tidak lagi menguasai kita, tapi kita akan bangkit mengalahkan maut. Maka kita akan tinggal di sorga bersama Tuhan. Kristus bangkit, orang percaya pun bangkit. Kristus menang, orang yang percaya pun berkemenangan terhadap dosa dan terhadap kematian kekal. Maka kita beruntung memiliki Allah yang bangkit. Kita bangga punya Allah yang menang. Allah kita satu-satunya yang bangkit dari kematian. Tidak ada yang lain. Berarti masihkah saudara meragukan bahwa Yesus itu adalah Allah? Tidak ada yang bangkit selain Kristus. Tidak ada yang menang selain Kristus. Berarti dia Allah yang mengalahkan kematian. Itulah yang membuat kita ketakutan. Karena upah dosa ialah maut. Tetapi Kristus telah mengalahkan maut. Maka kita yang percaya akan menang bersama dengan dia. Coba tanya di sebelahnya, sudahkah kamu menang terhadap dosa? Dosa dulu, kalau maut nanti. Terhadap dosa dulu.
Sudahkah kamu menang terhadap dosa? Atau tetap dikalahkan dosa? Perempuan-perempuan pergi ke kubur Yesus, ternyata kubur Yesus telah kosong. Malaikat menjumpai dia untuk mengingatkan kembali firman yang pernah disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Perkataan Yesus telah terbukti dan tidak perlu diragukan lagi. Perempuan-perempuan itu melihat Yesus secara langsung, tubuh kebangkitannya. Jadi malaikat meneguhkan dan sekarang Yesus bertemu langsung. Berarti terbukti ya. Bukan hanya kata malaikat, tapi Yesus yang bangkit itu pun sudah bertemu langsung dengan mereka. Berarti ini fakta, bukan cerita. Beda cerita dengan fakta. Fakta itu berarti kebenaran. Yesus benar-benar bangkit. Dia bukan dicuri, dia bukan hilang, tetapi bangkit karena perempuan sendiri pun telah melihat kebangkitannya. Maka setiap orang yang percaya kepada Kristus akan berkemenangan terhadap dosa dan terhadap maut. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami bangga memiliki Allah kami, Allah yang berkuasa atas maut, Allah yang telah mengalahkan kematian, sehingga kami yang percaya kepadamu pun diberi kuasa untuk menang terhadap dosa, diberi kuasa untuk mengalahkan kematian, sehingga kami pun akan bangkit sebagaimana Tuhan kami Kristus Yesus telah bangkit. Maka Engkau akan membangkitkan tiap-tiap orang yang percaya kepadamu dan mendapat tempat yang kekal di sorga. Itulah pengharapan kami dan itulah menjadi sukacita kami. Sebagaimana perempuan-perempuan itu ketika mereka pergi ke kubur dengan hati yang berduka cita, tetapi pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit memberi sukacita bagi mereka, sehingga mereka pulang dengan damai, pulang dengan sukacita. Tuhan, buatlah firman-Mu ini juga jadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami pun bersukacita menjalani hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.